Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang yang akan kita bahas adalah bab hadonah. Apa itu hadonah? Hadonah itu adalah mengasuh anak, hak asuh. Hak asuh itu nanti siapa yang berhak untuk mengasuh anak ketika nanti orang tua itu berpisah. Nanti siapa yang berhak, kemudian syarat-syaratnya orang bisa mengasuh anak itu apa saja. Kita langsung bahas kali ini al-hadonatu. Al-hadonatu lughatan adzamu. Hadonah menurut bahasa adalah adzamu. Dhammu itu mengumpulkan. Wa syar'an, secara syariat, secara syarak, hifdzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu, yaitu menjaga orang yang tidak bisa mengurusi urusannya sendiri dan juga merawat dengan sesuatu yang membuat dia baik. Itu namanya hadonah. Jadi istilahnya hadonah itu mengasuh orang yang masih belum bisa mandiri dan mendidik atau merawat dengan sesuatu yang membuat dia baik. Nah, contohnya apa? Contoh orang yang tidak bisa mandiri, tidak bisa ngurus diri sendiri. Contohnya apa? Orang gila, kemudian anak kecil. Jadi yang berhak diasuh itu orang gila atau anak kecil. Dan nanti misalnya yang mengasuh itu ibu, seandainya ibu itu meminta ongkos untuk biaya menyusui, maka itu boleh-boleh saja dan sah. Pakai uangnya siapa? Pakai uangnya si anak, jika memang anaknya banyak uangnya. Jika memang anaknya tidak punya uang, maka dengan menggunakan uang dari ayahnya. Maka itu memang kemarin disebutkan bahwasanya menyusui itu bukan tugas ibu. Seandainya misalnya ibu tidak mau menyusui atau menyusui tapi pengen dibayar sama ayahnya, maka boleh-boleh saja. Itu orang yang berhak untuk diasuh itu anak kecil, artinya yang belum tamyiz, atau orang gila. Kemudian apa saja yang dilakukan pada saat mengasuh anak, termasuk merawat dengan memandikan, memakaikan baju, kasih minyak ininya rambutnya, kasih celak, kemudian menggendong, apalagi memakaikan bedak, apalagi memandikan. Kalau dia pipis atau buang air besar diceboi, itu namanya mengasuh. Itu kegiatan-kegiatan pada saat mengasuh. Nah, itu ketika nanti memandikan kan butuh sabun, ya. Ketika ngasih bedak kan butuh bedak. Itu nanti uangnya dari siapa? Uangnya yang pertama, jika si anak itu punya banyak uang, ya mungkin saja kan dikasih uang dari orang lain dengan uang yang sangat banyak, maka nanti biayanya diambilkan dari uang si anak itu sendiri. Tapi kalau anaknya tidak punya uang, maka itu dilimpahkan kepada ayahnya. Nah, itu termasuk peralatan-peralatan di dalam mengasuh anak. Dan mengasuh anak itu sampai kapan? Sampai anak itu mencapai usia balik kalau dia kecil. Kalau dia gila sampai dia sembuh dari gilanya. Nah, ketika anak itu sudah balik, misalnya orang tuanya berpisah. Rata-rata hak asuh ini nanti kasusnya pada saat orang tua sudah berpisah, sudah cerai. Bagaimana kalau orang tua berpisah, cerai, kemudian dia punya anak?
siapa yang berhak untuk mengasuh, maka pada saat anak ini sudah balik dan dia rosyid itu dia pandai, artinya tahu bagaimana cara menggunakan uang, artinya paham. Bukan orang yang safih itu dia tidak bisa uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Contohnya safih seperti itu. Ketika dia sudah balik dan sudah rosyid, maka dia bisa memilih untuk tinggal sendiri atau tinggal bersama orang tua. Kalau dia sudah balik, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, jika sudah balik, boleh anak itu untuk milih tinggal sendiri, itu boleh ketika sudah balik. Tapi ada pengecualian pada saat dikhawatirkan terjadi fitnah ketika dia tinggal sendiri, maka nanti ada hukum yang berbeda. Maka nanti anak tersebut disuruh tinggal bersama salah satu daripada kedua orang tuanya jika memang berpisah, atau jika memang belum berpisah, maka nanti anaknya harus tinggal bersama kedua orang tuanya jika memang dikhawatirkan terjadi fitnah. Contohnya fitnah itu apa? Misalkan anak laki-laki di amrot. Tahu amrot? Amrot itu laki-laki yang cantik, laki-laki yang kayak perempuan wajahnya, artinya gemesi. Nanti khawatir digoda-goda dipermainkan sama laki-laki yang lain karena dia amrot. Kalau istilah pondok pesantren itu mairil namanya. Tahu mairil? Ya, anak laki-laki tapi wajahnya itu cantik, menggemesi, kadang-kadang dibuat main-main sama anak-anak laki-laki yang lain, dibuat untuk melampiaskan syahwatnya karena dikira perempuan begitu. Jika memang kondisinya seperti itu, dia tipe-tipe anak yang seperti itu, lebih baik tinggal bersama kedua orang tuanya jika memang masih berkumpul, atau kepada salah satu daripada kedua orang tuanya jika sudah berpisah. Atau contoh yang lain, khawatir terjadi fitnah, misalnya anak perempuan sudah balik, misalnya usia 16 tahun misalnya, mau tinggal sendiri, dia ngotot mau tinggal sendiri, mau ngontrak di luar. Kira-kira khawatir apa enggak? Khawatir terjadi sesuatu, apalagi dia perempuan. Maka langkah apa yang harus dia lakukan? Maka dia bisa memilih salah satu dari dua. Pertama, dia tinggal bersama orang tuanya jika memang masih belum pisah. Ketika sudah pisah, maka dia bisa tinggal salah satu daripada kedua orang tuanya. Misalnya anak ini ngotot misalnya, kemudian dia bilang seperti ini, tapi saya pasti bisa jaga diri di luar. Orang tuanya juga ngotot, kamu itu masih kecil, masih baru balik, masih usia 16 tahun, ayah ibu ini khawatir. Maka siapa yang dimenangkan dalam Islam, dalam hukum Islam? Yang dimenangkan adalah orang tua. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua itu lebih besar dibanding kasih sayang dia sendiri kepada dirinya sendiri, kan ya? Maka yang lebih dimenangkan adalah orang tua. Nah, ketika tadi itu kan ketika balik dan rosyid ya. Ketika sudah balik tapi tidak rosyid, artinya dia safih, masih belum bisa memanfaatkan uang dengan hal-hal yang baik, contohnya seperti itu, maka dia itu nanti disamakan seperti anak kecil. Kalau anak kecil, maka nanti dia diasuh sama orang tuanya walaupun sudah balik. Nah, paham ya? Hatonah. Nah, sekarang yang akan kita bahas, siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Tadi baru membahas tentang definisi, pengertian. Sekarang siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Man tasbutu lahul hadonah, tasbutul hadonah lin nisa war rijal. Yang berhak mengasuh anak itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi nanti ada yang lebih didahulukan siapa? Antara ayah sama ibu. Itu nanti siapa yang harus didahulukan? Wa tuqaddamul ummu wa in alat alal abi. Ini pada saat kasus perceraian, orang tua sudah bercerai, sudah berpisah, kemudian anak ini harus ikut siapa? Kalau menurut konsep hak asuh secara aturan Islam, anak harus siapa? Ikut siapa kira-kira? Ibu, ayah. Hah? Ayah. Ikut siapa? Menurut siapa itu?
Ya, menurut kalau yang kita pahami mungkin ya, kalau anaknya laki-laki ikut siapa? Ibu. Ikut ibu. Iya. Kalau anaknya perempuan, Ayah. ayah begitu ya. Iya. Tidak diperinci dia usianya berapa. Enggak. Enggak. Itu menurut hukum apa itu? Ada. Adat ya. Nah, kalau di sini, kalau orang tua sudah berpisah, ibu dan ayah ini sudah berpisah, maka anak harus ikut siapa? Yang lebih didahulukan adalah ikut ibunya dibanding ayahnya. Kalau ibu sudah tidak ada misalnya, maka ibunya ibu, nenek. Jadi nenek dari ibu itu lebih urutannya lebih utama dibanding ayahnya sendiri. Jadi pertama itu ibunya, kemudian ibunya ibu atau nenek, baru yang ketiga ayah. Nah, setelah itu baru kemudian ibunya ayah. Berarti apa? Nenek dari ayah, itu urutannya. Jadi misalnya engkel-engkelan, otot-ototan, ini pokoknya harus ikut saya, ikut ibunya. Secara hukum ya, secara hukum Islam harus ikut ibunya. Kemudian neneknya si anak dari ibu ini engkel-engkelan, otot-ototan sama neneknya dari ayah, maka lebih menang neneknya dari ibu, begitu. Neneknya dari ibu, bukan neneknya ibu. Pokoknya ke atas terus. Ibunya ibu, neneknya ibu, kemudian neneknya Ayah. enggak, ke atas terus ini urutannya itu. Pokok sampai ke atas. Jadi jalur ibu itu. Ayah juga seperti itu. Nah, ini ketika anak masih belum tamyiz. Ketika anak masih belum tamyiz. Tahu tamyiz? Tamyiz itu dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, bisa membedakan mana roti, mana bara api, itu namanya tamyiz. Pada saat anak belum tamyiz, maka lebih didahulukan ikut ibu. Kalau anak belum tamyiz, kira-kira umur berapa bisa tamyiz itu? Kira-kira kayaknya umur 7 tahunan, 7 sampai 8 tahun ini anak saya sudah tamyiz ini. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri. Umur 8 tahun. Nah, pada saat anak belum tamyiz, maka ikut kepada siapa? Ibu. Sampai kapan ikut kepada ibu? Ila ayyumayyizal mahdun fayukhayyaru bainahuma. Sampai anak itu tamyiz. Kalau sudah tamyiz, anak ini disuruh milih. Misalnya anak sudah anggap saja balik gitu ya, umur 15 tahun. Awalnya ikut ibunya misalnya. Maka nanti anak ini boleh milih. Pada saat sudah tamyiz, maka dia boleh milih ikut ibu atau ikut ayah. Atau pada saat berpisah anaknya memang sudah tamyiz, maka dia juga boleh milih ikut ibu atau ikut ayah. Jadi hukumnya ini diperinci, dia sudah tamyiz atau belum. Kalau belum tamyiz ikut ibu. Setelah ibunya ibu, baru kemudian ayah, baru kemudian ibunya ayah. Kalau belum tamyiz. Tapi rata-rata pisah itu ini ya masih kecil. Apa kadang-kadang juga ada yang sudah dewasa pisah orang tua itu. Cuma kebanyakan yang sudah dewasa ya. Dewasa karena Anaknya sudah besar-besar. ya karena kalau masih kecil dia masih pertimbangan anaknya ini gimana nanti masih berat biasanya. Nah, ini kalau kita ngikuti aturan di dalam kitab-kitab fikih. Ketika anak sudah tamyiz, maka nanti si anak ikut siapa? Ketika anak sudah tamyiz, tergantung anaknya. Ada beberapa permasalahan. Misalnya anak yang akan diasuh ini punya saudara perempuan dan dia punya ibu. Maka mana yang harus didahulukan? Dia harus mendahulukan saudara perempuannya untuk mengasuh dia dibanding ibunya.
Atau ada nenek dan ada saudara kandung, saudara perempuan. Maka dia nanti lebih mendahulukan saudara perempuannya. Itu ketika terjadi kasus seperti itu. Nah, ketika anak ini sudah tamyiz, maka dia disuruh milih antara ayah dan ibu. Tapi nanti jika ayah dan ibunya ini memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh anak. Misalnya anak milih ayah, ya sudah dipasrahkan kepada ayahnya. Tidak tahu kalau hukum pengadilan ya, rata-rata dikasihkan kepada ibunya kayaknya ya. Iya, ibu. Iya. Kalau dia sudah tamyiz, milih ayahnya, suruh milih ayahnya. Kalau tiba-tiba dia milih ibunya, suruh milih ibunya. Ketika sama-sama milih kedua-duanya, saya pengen ikut ayah dan ibu, kan tidak bisa mecah raga itu. Dia milih apa, bingung, berat itu. Maka itu nanti harus diundi. Saya pengen ikut ayah dan ikut ibu, diundi. Kalau dia tidak milih salah satu dari ayah dan ibu, maka lebih didahulukan ibunya, karena kasih sayang ibu itu lebih besar dibanding ayah. Itu kalau memang dia tidak milih, karena dia ini kan terlalu berat untuk memilih kan, milih ayah apa ibu, sama-sama sayang ayah ibunya, maka nanti dikembalikan kepada ibunya. Misalnya sudah milih ibunya, kemudian pindah lagi kepada ayahnya, boleh saja dengan syarat dia sudah tamyiz dan rasyid. Tapi kalau misalnya dia itu bolak-balik milih ayah, milih ibu, milih ayah, milih ibu, maka nanti bisa jadi dia itu tamyiznya masih belum sempurna. Maka nanti apa yang harus dilakukan? Maka dia nanti harus diserahkan kepada orang yang mengasuh sebelum usia tamyiz. Siapa? Ibunya. Pindah-pindah, sekarang ke ibu, besok ke ayah, besok ke ibu, besok ke ayah. Maka kasihkan saja kepada ibunya, begitu. Paham? Nah, kemudian setelah itu wa tuqaddamu aqaribuha alwarisat ala aqaribihi. Dan kerabat dari ibu itu lebih didahulukan atas kerabat dari ayah. Misalnya bibi dari ibu dan bibi dari ayah, otot-ototan. Ini biar ikut saya aja. Yang bibi dari ayah ikut saya saja. Bibi dari ayah itu kalau istilah bahasa Arabnya ammah. Bibi dari ibu istilah bahasa Arabnya kholah. Siapa yang lebih dimenangkan? Hah? Yang dari ibu. Bibi dari ibu yang lebih dimenangkan. Kalau otot-ototan seperti itu lebih dimenangkan bibi dari ibu. Kecuali si anak yang diasuh ini punya saudara seibu. Punya saudara seibu. Saudara seibu, yang seibu saja. Saudara seibu. Jadi ayahnya itu mungkin nikah lagi begitu. Jadi dia punya saudara seibu. Maka nanti jika dia punya saudara perempuan seibu, si anak ini, maka yang lebih didahulukan adalah saudara perempuannya atas siapa? Ummul ab, ibunya bapak. Ini kasusnya seperti itu. Saudara perempuan lebih menang daripada ibunya bapak, berarti nenek dari ayah. Atau saudara perempuan seayah seibu. Ini lebih menang siapa dengan saudara perempuan seibu saja? Lebih menang saudara perempuan seibu saja. Pokoknya lebih menang ke bagian ibu-ibu itu. Atau saudara seayah saja, lebih menang saudara seibu yang berhak untuk mengasuh. Paham? Jadi lebih banyak ini saudara yang dari jalur ibu. Kerabat yang dari jalur ibu itu lebih secara umum lebih menang daripada kerabat yang dari jalur ayah. Kadang-kadang ayahnya sudah tidak peduli kan, yang peduli kadang-kadang mbahnya kan. Iya,
itu nanti bagaimana? Lebih menang siapa? Tetap lebih menang kerabatnya ibu dibanding kerabatnya ayah. Kemudian kita akan berlanjut kepada syarat-syarat orang yang berhak untuk mengasuh anak. Ada 12. Yang berhak mengasuh anak syaratnya ada 12. Surutus istihqaqil hadhanati isna asar. 12. Yang pertama, al-aqlu. Apa al-aqlu? Berakal. Berarti kalau yang mengasuh anak itu tidak berakal, ya tidak berhak untuk mengasuh anak. Misalnya tadi itu sebelum tamyiz itu kan mestinya berhak untuk diasuh sama ibunya. Apa sih ibunya? Gila ya ndak. Nanti beralih kepada yang lain sesuai dengan urutannya. Setelah ibu apa tadi? Nenek dari jalur ibu. Begitu, harus berakal. Nanti kalau udah berakal dia yang justru diasuh, nanti bisa dikasih makanan yang macam-macam itu. Kalau udah berakal harus berakal, kecuali dia gilanya itu cuma sebentar. Misalnya gilanya itu mungkin cuma sehari dalam setahun, misalnya langganan misalnya, ya masih tetap berhak. Ini gila yang berkelanjutan. Kalau gilanya cuma kadang-kadang lebih banyak tidak gilanya, maka lebih berhak untuk mengasuh anak. Misalnya ibu, ya berhak ibunya untuk mengasuh anaknya, begitu. Kemudian yang berikutnya wal hurriyatu, dan merdeka. Maka kalau ada orang tuanya masih statusnya budak, maka tidak berhak untuk mengasuh anaknya. Karena sekarang sudah tidak ada budak, ya kita langsung lanjutkan saja. Wal islamu, orang yang mengasuh itu syaratnya harus Islam. Misalnya anaknya itu muslim, orang tuanya muslim dan non muslim, ada kan ya? Maka yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya nanti adalah orang tua yang muslim. Kenapa? Ya karena nanti khawatir anaknya ini bisa jadi kafir. Tapi kalau anaknya ini kafir, maka anak ini bisa untuk diasuh salah satu dari dua orang tua ini, baik yang Islam maupun yang kafir. Kalau anaknya kafir, boleh diasuh orang tua yang muslim, boleh diasuh orang tua yang kafir. Tapi kalau anaknya Islam, wajib diasuh oleh orang tua yang Islam. Bagaimana kalau anaknya masih kecil? Kan masih belum tahu ini Islam apa tidak Islam. Anak itu ikut orang tuanya yang Islam. Pokok salah satu dari kedua orang tuanya itu ada yang Islam, maka anaknya ini dihukumi Islam. Kalau anak masih kecil, ada salah satu dari kedua orang tuanya itu yang Islam, maka anaknya dihukumi Islam. Jadi ini nanti misalnya orang tuanya berpisah, maka anaknya ikut orang tua yang muslim, baik ayahnya maupun ibunya. Itu bebas, baik ayahnya maupun ibunya. Syarat yang keempat, wal adalatu, dan adil. Adil itu artinya tidak fasik. Apa itu fasik? Terbiasa melakukan dosa kecil atau dia melakukan dosa besar. Misalnya kebiasaannya suka minum-minum, suka berjudi, suka berzina, suka membunuh misalnya, maka dia itu orang yang fasik. Bagaimana? Siapa yang berhak untuk mengasuh anaknya? Yang tidak fasik. Kalau ada yang fasik, maka memilih yang tidak fasik. Misalnya yang fasik itu ibunya, pekerjaannya itu berzina misalnya, berzina, maka nanti dikembalikan kepada yang lain yang lebih berhak, karena dia fasik. Khawatir apa kalau fasik? Khawatir menular kepada anaknya, gitu. Wong kadang teman saja yang ketemunya jarang-jarang itu bisa mempengaruhi sangat hebat kepada orang, apalagi orang tua yang ketemu setiap hari, pasti pengaruhnya jauh lebih besar. Kalau orang tuanya fasik, maka tidak berhak untuk mengasuh anak, baik ayah maupun ibu. Ya cari yang sesuai dengan urutannya tadi itu. Ibu, kemudian ibunya ibu, nenek dari jalur ibu, kemudian baru ayah. Kalau ayahnya tetap fasik, ya cari yang lain.
Pokoknya orang fasik tidak boleh untuk mengasuh anak, bahaya. Apalagi misalnya ibunya fasik, ayahnya juga fasik, pas milih sama ayahnya, anaknya perempuan, bisa jadi nanti digunakan untuk melampiaskan syahwat dari ayahnya ini. Kan ada kasus ayah menghamili anaknya, kadang ada juga anak menghamili ibunya. Ini karena memang pendidikan agama yang kurang, begitu. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya, wal iqamatu fi baladil mahdun. Orang yang mengasuh anak ini harus tinggal satu daerah dengan orang yang akan diasuh, dengan anak yang akan diasuh. Kalau satu daerah maka berhak. Tapi kalau dia tidak satu daerah, maka dia lebih berhak untuk tinggal bersama orang tua yang tinggal satu daerah. Misalnya satunya tinggal di sini di Situbondo, satunya tinggal di Jember misalnya. Karena anaknya tinggal di Situbondo, maka dia lebih berhak untuk diasuh sama orang tua yang tinggal di Situbondo. Bagaimana nanti kalau misalnya orang tua ini musafir? Orang tuanya musafir, berarti kan dia tidak tinggal di situ kan? Orang tuanya musafir. Maka orang musafir ini walaupun dia punya hak asuh kepada anaknya, maka untuk sementara dia tinggal di rumah bersama orang yang berhak untuk mengasuh anaknya itu. Jadi tidak usah ikut. Misalnya dia musafirnya ziarah Wali Songo, itu kan butuh waktu berhari-hari kan. Maka dia tidak harus diajak sama orang yang mengasuh itu, dia tinggal di tempatnya sendiri. Kalau misalnya musafirnya itu karena pindah tempat, pindah rumah misalnya, bagaimana? Maka la tasqutu hadonatuhu, maka tidak gugur untuk mengasuh anak tersebut. Artinya dia bisa ikut bersama orang yang memang berhak untuk mengasuh anak itu walaupun dia pindah rumah. Jika misalnya salah satu dari ayah dan ibunya pindah ke satu daerah, min baladin ila baladin, fal abu awla minal ummi bil hadana hifdhan lin nasab. Sama-sama pindahnya, maka dia lebih berhak untuk ikut ayahnya untuk menjaga nasab. Sama-sama pindahnya, maka nanti dia lebih berhak untuk ikut ayahnya untuk menjaga nasab. Syarat yang berikutnya, orang yang berhak untuk mengasuh anak adalah wal khuluwu min zaujin laisa lahu haqqun fil hadonah. Ibunya ini nanti jika sudah berpisah dengan ayahnya, tadi kan punya hak asuh ya. Ketika anak masih belum tamyiz, atau anak sudah tamyiz, kalau milik ibunya juga tetap punya hak asuh. Nah, ini ada pengecualian. Kalau ibunya nikah lagi, ini beda nanti, hukumnya berbeda. Kalau ibunya nikah lagi dan dia menikah dengan laki-laki yang tidak punya hak asuh, artinya laki-laki ini tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Kalau ada hubungan kerabat kan masih ada juga nanti urutan-urutan sebagai orang yang memiliki hak asuh kan, walaupun laki-laki masih ada. Tapi ini laki-laki lain tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Bagaimana jika memang seperti itu? Maka nanti ada beberapa hukum yang akan berlaku. Fa idza tazawwajat biman laisa lahu haqqun fil hadana fala hadanata laha fa in radiyaz zauj bidukhulil walad darahu. Maka nanti ibu itu tidak punya hak asuh kepada anaknya kalau nikah lagi. Walaupun suami yang baru itu rela anak ini tinggal di situ. Anak bukan anak kandungnya, ya. Jadi kalau ibunya nikah lagi itu, anak ini bukan menjadi haknya ibu yang mengasuh. Kalau suaminya tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Kadang-kadang kan ibunya nikah sama yang masih ada hubungan kerabat kan, walaupun itu jauh. Kalau tidak ada hubungan kerabat sama sekali, murni orang lain, maka ibu ini sudah tidak berhak untuk memiliki hak asuh kepada anaknya. Kalau masih ada hubungan kerabat, walaupun itu jauh, dan dia mempunyai hak asuh kepada anak tersebut, walaupun urutannya urutan yang ke 150 misalnya, tetap masih berhak untuk ikut ibunya. Kan bisa ditelusuri itu, dia masih kerabat atau tidak, kan masih bisa ditelusuri. Walaupun urutannya itu tadi kan ibu ya, ayah, ibu,
nenek dari ibu, kemudian ayah, kemudian ibu dari ayah. Misalkan itu kan ada terus ke atas terus. Walaupun urutannya yang paling akhir, ibunya nikah sama orang itu, maka tetap nanti dilimpahkan kepada ibunya hak asuh ini. Paham? Kemudian yang berikutnya, wa ada musighar, tidak kecil yang mengasuh. Masih kecil mau ngasuh, tidak bisa. Tahu kecil? Masih kecil yang mengasuh itu ya tidak bisa. Ya umurnya ya masih belum balik itu. Misalnya orang tuanya sudah tidak ada, yang ada cuma tinggal saudaranya misalnya. Semuanya sudah mati, mati massal. Yang ada yang mengasuh cuma saudaranya, ini tidak berhak kalau dia masih kecil. Yang berhak mengasuh itu kan yang sudah besar. Masih kecil mau ngasuh anak, tidak tahu nanti waktunya kelaparan dan dikasih makan. Ya harus sudah dewasa istilahnya, sudah balik lah minimal, balik dan rasyid gitu. Baru dia punya hak untuk mengasuh anak. Yang berikutnya, termasuk syarat orang yang berhak untuk mengasuh anak adalah wa adamul ghaflah, tidak idiot. Oh, yang mengasuh anak hahu ya tidak bisa. Anaknya minta makan, ya minta makan, minta minum, itu namanya idiot. Tahu idiot? Pelongo itu. Tahu? Ya kalau dia termasuk orang yang idiot ya tidak bisa mengasuh anak. Orang tuanya tidak paham. Pengen makan nasi pecel misalnya. Nasi pecel itu kayak apa ya? Tidak tahu. Yang tidak berhak untuk mengasuh anak. Mau dia idiot. Tahu idiot ya? Dia tidak tahu. Pokoknya pelongo itu. Hola-holo kalau istilah orang Jawa itu. Hola-holo tidak tahu. Lebih banyak bengongnya. Sudah makan? Sudah minum? Tidak tahu padahal sudah minum. Itu idiot namanya. Maka dia tidak berhak untuk mengasuh anak. Mungkin bisa jadi pada saat cerai gitu tiba-tiba stres gitu ibunya. Itu kan mestinya kan lebih menang ibunya tadi kan ya. Tapi kalau ibunya hola-holo, ngah-ngoh itu, ngowah-ngowoh itu, ya kan nanti tidak berhak dia untuk mengasuh anaknya begitu. Yang berikutnya, yang berhak untuk mengasuh anak syaratnya adalah wa basaruman yubashiru binafsihi. Yang bisa mengasuh anak itu adalah orang yang bisa melihat. Orang buta gimana cara ngasuh anaknya? Kan tidak bisa. Suruh mandikan, nanti takut dimandikan air panas. Suruh dikasih makan, nanti takut dikasih makan batu bata kan gitu. Karena buta. Yang mengasuh itu harus dalam kondisi tidak buta. Jika memang dia mengasuh sendiri. Boleh orang yang buta mengasuh anak jika hanya sebagai penanggung jawab yang mengasuh orang lain. Misalnya orang yang buta ini punya banyak uang, ya sudah nyewa orang, ini dirawat, diasuh anak saya ini. Nanti setiap bulan saya kasih uangnya untuk biaya mengasuh anak. Jika hanya sebagai penanggung jawab tidak apa-apa walaupun buta. Tapi kalau ngasuh sendiri tidak diperbolehkan. Karena khawatir bahaya. Anaknya jalan-jalan ke pinggir jalan, mau nyebrang tidak tahu. Hanya kan anaknya mati nanti. Gara-gara yang mengasuh adalah orang buta. Itu buta matanya. Bukan buta hatinya. Ini buta matanya. Syarat yang berikutnya, yang nomor berapa? 10. Ya, 10 ya. 10. Wa adamul barosi wal judami fihi. Orang yang mengasuh anak itu tidak mempunyai penyakit belang atau kusta. Belang itu ya apa namanya? Kulitnya putih-putih itu. Bukan panu tapi ya. Lain panu. Tahu penyakit belang?
Penyakit belang itu ya kulitnya banyak yang putih-putih, tapi ini bukan panu. Kalau panu kan cuma sebagian. Ini banyak yang putih. Banyak, jadi apa? Agak merata gitu putihnya. Putih di kulit itu agak merata. Itu namanya penyakit belang. Nanti bisa dicari di Google. Penyakit kusta. Ya khawatir apa? Khawatir nular. Itu penyakit bisa menular. Penyakit kusta juga. Jika memang dia mengurus dengan dirinya sendiri. Lagi-lagi jika mengurus dengan dirinya sendiri. Kalau hanya sebagai penanggung jawab, yang mengasuh adalah orang lain, maka tetap diperbolehkan. Itu orang yang punya penyakit belang, putih biasanya. Banyak putihnya. Enggak, itu tidak rata, bukan sekujur tubuh, bukan. Penyakit belang itu ya apa ya? Iya, tambah lama tambah ini ya, tambah menyebar. Hah? Oh, tambah mengelupas. Nanti bisa dicari itu contoh penyakit belang di Google itu. Nggak kira tersesat kalau urusan seperti itu. Kalau urusan hukum-hukum agama jangan tanya di Google. Kalau cuma penyakit belang, ketik di Google nggak apa-apa. Nggak kira tersesat insya Allah. Penyakit kusta, nggak apa-apa cari di Google. Google itu untuk mempermudah saja. Atau misalnya hukum-hukum Islam bisa juga ngetik di Google untuk mempermudah. Tapi untuk memastikan harus ditanyakan kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan langsung diambil mentah-mentah dari Google. Syarat yang nomor 11 ya. Wa adamul marad alladzi la yurja bur'uhu. Tidak mempunyai sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang ngasuh itu. Contohnya apa? Contoh sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang punya penyakit gagal ginjal. Itu masih belum ada obatnya. Gagal ginjal itu dia ginjalnya ada yang bermasalah sehingga setiap bulan apa setiap minggu itu harus cuci darah. Jadi cuci darah itu bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mempertahankan agar dia bisa hidup. Nah, bagi orang-orang tua yang punya penyakit seperti itu atau penyakit-penyakit lain yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia tidak berhak untuk mengasuh anaknya. Atau misalnya penyakitnya sudah sangat kritis sekali, yang sudah sekarat, masa nanti disuruh ngasuh anaknya? Bisa-bisa matinya tambah lebih cepat itu gara-gara mikirkan anaknya yang mau akan diasuh itu. Jadi orang yang berhak untuk mengasuh anak itu adalah orang yang tidak memiliki penyakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau penyakitnya cuma demam, batuk, pilek, kemungkinan besar kan banyak sembuhnya. Apalagi sekarang ini kayaknya pergantian cuaca ini banyak yang sakit ini. Masya Allah, ini apa? Tadi malam tuh sangat dingin sekali itu. Jadi banyak. Tapi seperti ini masih belum ada apa-apanya dibanding di negara-negara Arab itu. Dulu waktu saya masih belajar di Yaman itu, musimnya cuma ada dua, musim panas dan musim dingin. Musim dingin itu di sana sangat dingin sekali. Di sini tidak ada apa-apanya. Di sana harus pakai kaos, pakai baju, pakai jaket kulit, pakai celana, pakai kaos kaki kulit, pakai penutup kepala, penutup telinga. Tidur harus pakai selimut. Itu sangat dingin sekali. Bahkan kita jarang mandi di sana kalau musim dingin. Bisa jadi sehari itu tidak mandi. Kadang-kadang 3 hari sekali. Tapi kalau pas lagi mandi wajib, mandi junub misalnya, mimpi basah ya mau tidak mau. Cuma kadang-kadang sebagian mahasiswa di sana itu karena agak nakal ya orangnya, nunggu agak siang. Padahal dia masih punya kewajiban untuk sholat subuh itu. Ya karena memang sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya yang berhak untuk mengasuh anak adalah wa adamul imtina'i min irdha'ir radhi mimman fiha labanun. Ini berlaku untuk ibu. Ibu yang akan mengasuh anak ini dia harus bersedia untuk menyusui anaknya. Dia harus bersedia untuk menyusui anaknya bagi ibu yang memang punya ASI.
Karena memang sebagian ibu tidak keluar ASI. Kalau tidak keluar ASI tidak berlaku aturan ini, syarat ini. Ya mau menyusui atau tidak menyusui nanti ikut ke ibu, ikut sama ibu. Tapi kalau ibunya yang punya ASI, maka syaratnya dia harus berhak untuk menyusui, untuk bersedia untuk menyusui anaknya. Kalau ibunya tidak bersedia untuk menyusui anaknya, maka walaupun dia memiliki hak yang lebih tinggi dibanding ayah, maka ibunya tidak berhak. Misalnya, sudah ikut saya saja, tapi saya tidak mau nyusui, tidak berhak ibu untuk diikuti anaknya itu. Haknya kepada siapa? Yang setelahnya nanti, urutan yang berikutnya. Misalnya ada contoh misalnya, atau misalnya ibunya begini, saya mau anak ini ikut sama saya tapi saya harus dibayar. Bagaimana? Kalau harus dibayar dan orang tua ini punya wanita lain yang bersedia untuk menyusui cuma-cuma, maka ibunya kalah. Ibunya kalah walaupun dia statusnya ibu, tapi pengen dibayar waktu ngasuh anaknya. Maka nanti yang lebih dimenangkan adalah perempuan yang lain yang bersedia untuk menyusui anak tersebut cuma-cuma. Ini lebih dimenangkan. Nanti berarti ikut kepada ayahnya. Jadi tidak ikut kepada ibunya. Tapi kalau ibunya ini bersedia, maka tetap ikut kepada ibu. Fa'ilam yakun fiha labanun istahaqqat al-hadanatu li'udriha. Kalau ibu tidak punya ASI, maka nanti ibu masih punya hak untuk mengasuh anaknya. Jadi kalau kita simpulkan secara umum tadi itu, pokok anak masih belum tamyiz, rata-rata ikut kepada ibunya. Kalau ibunya memenuhi syarat. Kalau ibunya tidak memenuhi syarat, ya tetap ikut kepada orang yang memenuhi syarat. Kalau anaknya sudah tamyiz, maka bagaimana? Disuruh milih salah satu. Jadi ada suruh milih kalau ikut aturan sini. Suruh milih. Milih ayah boleh. Jadi tidak ada menang-menangan di sini. Terserah anaknya. Atau anaknya sudah balik dan pengen tinggal sendiri, ini juga boleh selama tidak ada fitnah dan tidak dikhawatirkan tentang kehidupannya itu. Fitnah seperti tadi contohnya itu, amrot, laki-laki yang agak cantik, atau memang dia perempuan khawatir hilang kehormatannya, maka tetap wajib berkumpul kepada kedua orang tuanya jika masih belum berpisah. Jadi sebenarnya orang tua itu ini ya, berhak untuk mengusir anaknya kalau anaknya sudah balik, sudah kamu ini cari rumah sendiri, tapi dengan syarat anaknya ini sudah mandiri. Kalau anaknya belum mandiri, ya tetap wajib ikut orang tuanya. Secara umum seperti itu. Paham? Jadi yang selama ini kita pahami rata-rata lebih sering ikut kepada siapa? Ibu ya. Tidak dilihat dia sudah tamyiz atau belum ya. Padahal kalau kita ngikuti aturan Islam itu, sebelum tamyiz pasti wajib ikut ke ibu. Pasti itu. Kalau sudah tamyiz, bisa ibu, bisa ayah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibunya nikah lagi apa enggak? Oh, yang tadi ibunya nikah lagi apa enggak? Awalnya dari nikah, kemudian Oh iya. Sudah itu. Jadi ada anak yang sudah ini, ada orang tua yang sudah pisah punya anak ya. Ini tadi anak itu mau laki-laki mau perempuan sama aja. Mau laki-laki mau perempuan sama aja. Orang tua sudah pisah punya anak, ikut ibunya anaknya. Nanti nafkah dari siapa? Ya dari yang berhak untuk menafkahi itu siapa? Ayah. Sampai kapan? Sampai balik. Kalau dia sudah balik dan sudah bisa mandiri, ya sudah, lepas nafkahnya. Atau dia masih belum balik tapi punya banyak uang, ayah ini juga tidak mempunyai hak untuk menafkahi. Kan mungkin saja. Nah,
Bagaimana nanti kalau misalkan ibunya ini nikah lagi? Ya tetap sama. Ayah suami yang dulu itu. Kalau misalkan suami yang baru dia mau menafkahi ya sukarela itu, tidak wajib. Cuma biasanya orang kalau nikah lagi itu sudah pertimbangannya tidak macam-macam itu. Harus cari yang benar-benar siap lahir batin itu. Tidak pilih-pilih itu gitu. Bisa dipahami? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.